Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya untuk disiapkan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Akan Bu Guru cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Sanum Bu. Sanum Sakit. kenapa? Sakit. Sanum. Kemudian Rifki Bu. Nggak tahu. Oke, Pak, nggak ada itunya. Nggak ada. Oke. Nah, sebelum pelajaran mulai, Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu. Minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kemajuan peradaban Islam. Betul, alhamdulillah ada yang ingat. Jadi bagaimana kemajuan peradaban Islam itu? Lupa Bu. Jadi kemajuan peradaban Islam itu muncul dengan adanya ilmuwan-ilmuwan Muslim dan wilayah-wilayah Islam menjadi sangat luas seperti itu. Dan untuk materi pertemuan kali ini, Ibu Guru akan menjelaskan tentang faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu meyakini kemajuan peradaban Islam, dan yang kedua mengidentifikasi faktor utama kemunduran peradaban Islam, dan yang ketiga menjelaskan kemunduran peradaban Islam di kerajaan-kerajaan besar Islam. Nanti akan dijelaskan 5 kerajaan. Dan yang terakhir itu mengetahui manfaat dari belajar kemunduran peradaban Islam. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor utama bagaimana umat Islam bisa mengalami kemunduran. Jadi sebenarnya dalam kemunduran umat Islam itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor Eksternal. Jadi faktor internal itu berasal dari umat Islam itu sendiri, dan kalau faktor eksternal berasal dari luar Islam, dari luar umat Islamnya. Nah, contohnya faktor internal dari kurangnya umat Islam dalam mencintai ilmu, contohnya tidak membaca, Al-Qur'annya tidak dibaca. Kemudian ada juga yang meninggalkan ajaran-ajaran Islam, seperti tidak mencerminkan akhlakul karimah, dan juga adanya atau timbulnya aliran-aliran seperti ada Mu'tazilah, Syiah, Sunni, kemudian ada Jabariyah, Qadariyah, dan sebagainya seperti itu. Kalau faktor eksternal itu berasal dari luar Islam, tadi ya sudah dijelaskan. Misalnya ada peperangan dari luar, serangan dari kaum musyrikin, seperti itu. Nah, Bu Guru akan menjelaskan poin-poin, akan dijabarkan dari faktor-faktor penentu kemunduran peradaban Islam. Yang pertama itu semakin jauhnya umat Islam dari ajaran Al-Quran dan Hadis. Contohnya, kita bisa tahu sekarang itu anak SD setelah maghrib kita akan tahu. Kita bisa lihat anak-anak seringnya main apa? Setan gepeng, ada yang bilang apa setan gepeng? HP, ya betul. Kalau zaman Bu Guru dulu itu setelah maghrib anak-anak pasti ngaji, berbeda dengan sekarang. Bangun tidur juga ngaji, seperti itu. Dan contoh lain lagi, jauh dari ajaran Al-Quran dan Hadis. Kita bisa lihat sekarang hal yang menjadi wajar padahal tidak boleh. Contohnya pacaran. Padahal sudah jelas di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa jangan mendekati zina. Ada yang ingat? Ada yang hafal ayatnya? Ayo, gimana? Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina, yang artinya janganlah kalian mendekati Zina. Nah, kalau pacaran mendekati zina apa tidak, Nisa? Mendekati. Fokus dong. Nah, seperti itu. Jadi pacaran boleh apa tidak? Tidak Tidak. boleh. Dan yang kedua, kurang bersatunya umat Islam. Seperti tadi sudah dijelaskan sama Bu Guru, banyak aliran-aliran, bahkan ada munculnya nabi palsu. Banyak muncul nabi palsu. Sampai sekarang juga ada yang pernah mendengar Lia Eden? Tidak. Nah, jadi Lia Eden itu dia mengaku bahwa mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nah, itu kurang bersatu. Kemudian contohnya lagi, adanya aliran-aliran sesat dan juga kurang persaudaranya terasa kurang. Dan yang ketiga, adanya ghazwul fikri yang dilancarkan oknum yang tidak menyukai Islam. Jadi orang-orang yang tidak suka Islam itu menghancurkan Islam dari dalam. Pemikirannya itu dinodai, kayak dicuci otaknya. Kemudian yang selanjutnya, banyak konflik politik dan konflik keagamaan dengan munculnya berbagai aliran dan mazhab yang menimbulkan sikap jumud. Poin selanjutnya, para penguasa Islam lebih mementingkan kenikmatan, kesenangan, kemegahan duniawi, dan hawa nafsu. Ini adalah poin utama mengapa peradaban Islam bisa mundur, karena kebanyakan khalifah-khalifah itu
khalifah nggak kebanyakan ya, ada beberapa khalifah yang kurang kompeten dalam memimpin kerajaannya. Jadi malah umat muslim itu tidak terurus karena dia lebih mementingkan kesenangan duniawinya sendiri. Nah, pada itu ada kerajaan-kerajaan yang mundur. Dan yang terakhir itu merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki sehingga kurang semangat dan keberanian umat untuk berjihad di segala bidang. Jadi umat Islam itu sekarang kayaknya keenakan deh, ada teknologi yang membantu, jadi dia keenakan. Harusnya kita bertekad untuk menciptakan teknologi baru itu agar umat Islam menjadi maju seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, baik. Kita lanjut untuk faktor kemunduran peradaban Islam di kerajaan-kerajaan besar Islam. Nah, yang pertama ada Bani Umayyah, ada juga Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, ada juga kerajaan Turki Utsmani, dan juga kerajaan dari Safawi di Persia, dan yang terakhir ada kerajaan Mughal di India. Tahu nggak kerajaan Mughal? Kalian tahu Taj Mahal apa tidak? Tahu. Nah, itu salah satu peninggalan kerajaan Mughal. Seperti itu. Nah, di materi ini Bu Guru akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nah, untuk membaginya, monggo disilahkan untuk berhitung 1 sampai 5. Mulai dari Hilya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Nah, oke. Monggo silakan berkumpul yang satu dengan yang satu, kelompok 2 berkumpul, kelompok 3 berkumpul, kelompok 5 berkumpul, kelompok 4 berkumpul. Nanti Bu Guru akan kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Cukup 15 menit? Cukup. Nah, kalian boleh mencari materinya dari buku paket yang kalian punya, boleh menggunakan HP kalian dengan internet, boleh dari buku di perpustakaan. Waktunya 15 menit. Bagaimana, sudah? Sudah. Kelompok 1, kelompok dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah sudah? Sudah. Kelompok 2, kelompok Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sudah? Sudah. Kelompok 3, kelompok kerajaan Turki Utsmani sudah? Sudah. Kelompok 4, kerajaan Safawi dari Persia sudah? Sudah. Kelompok 5 gimana? Kerajaan Mughal? Sudah. Oke, berarti siap ya untuk maju satu kelompok dipresentasikan di depan kelas. Monggo silahkan kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Jadi bisa Ibu Guru simpulkan bahwa kemunduran Bani Umayyah itu ada 4 faktor utama. Yang pertama karena ada persaingan tidak sehat dalam dinasti itu sendiri, kayak perang saudara. Dan yang kedua itu karena generasi pewarisnya kurang kompeten dan karena terbiasa hidup mewah. Jadi kalau disuruh untuk mengurus umat muslim itu dia tidak mampu, seperti itu. Dari kelompok 1 clear ya? Ya. Ya, sekarang kelompok 2 saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjelaskan tentang Bani Abbasiyah. Jadi kemunduran Bani Abbasiyah itu karena 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu karena lemahnya khalifah, sehingga wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dikuasai oleh dinasti-dinasti kecil. Dan yang kedua itu karena adanya kecenderungan bangsa-bangsa Maroko, Mesir, Syiah, Irak, Persia, Turki, dan India untuk menguasai kekuasaan. Dan yang ketiga itu karena adanya konflik antar agama. Jadi bukan konflik antar agama, tetapi antar aliran di dalam agama Islam. Seperti munculnya kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah, dan lainnya. Dan adapun faktor eksternalnya karena apa tadi dari kelompok 2 dijelaskan? Adanya perang salib yang dikumandangkan oleh Paus Urbanus II. Dan juga adanya serangan dari Hulagu Khan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikannya dengan sangat baik. Selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok 3 untuk menjelaskan tentang kerajaan Turki Utsmani. Mengapa kerajaan Turki Utsmani ini bisa mundur? Monggo disilahkan kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menjelaskan. Jadi bisa Ibu sampaikan kembali kepada kalian bahwa faktor utama kenapa kerajaan Turki Utsmani ini bisa mundur, yaitu bisa digarisbawahi karena saking luasnya wilayah kerajaan ini, jadi khalifahnya itu atau pemerintahannya itu merasa kewalahan untuk manage-nya, mengaturnya, seperti itu. Ada heterogen, jadi
antar masyarakatnya itu saling kurang menghormati. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Tidak. Jelas ya yang disampaikan oleh kelompok 3? Jelas. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kepada kelompok 4, Bu Guru persilahkan untuk menjelaskan tentang kemunduran kerajaan Safawi yang dari Persia. Terima kasih kepada kelompok 4 telah menjelaskannya dengan sangat baik. Jadi bisa Ibu Guru simpulkan bahwa kerajaan Safawi dari Persia ini mengalami kemunduran karena salah satunya itu konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani, dan juga karena kurang adil dalam menyikapi perbedaan yang ada di dalam kerajaan, dan juga karena kurangnya kemiliteran kurang profesional dalam menghadapi serangan dari luar kerajaan. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya Bu Guru persilahkan kelompok 5 agar bisa mempresentasikan hasil diskusinya mengenai kerajaan Mughal di India. Terima kasih kepada kelompok 5 telah menjelaskannya. Jadi, kerajaan Mughal di India ini bisa mundur karena terjadinya stagnansi dalam pembinaan kekuatan militer. Kemudian, karena kemerosotan moral dan hidup mewah. Jadi, kekaisarannya itu, rajanya itu suka hidup mewah, sehingga masyarakatnya kurang terurus. Dan juga arogansi sebagian penguasa dalam upaya mewujudkan ide-idenya. Terima kasih kelompok 5. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, satu persatu telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan yang terakhir itu Bu Guru akan jelaskan mengenai hikmah dalam kita mempelajari tentang kemunduran peradaban Islam ini. Nah, yang pertama itu dengan mengetahui peradaban Islam yang mundur ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita itu penting untuk meningkatkan profesionalitas kita dalam bidang apapun. Yang kedua yaitu kita menjadi sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, karena tanpa ilmu teknologi dengan zaman yang sekarang berkembang ini, kita akan tertinggal. Kita tahu kan teknologi ini kebanyakan dibuat oleh yang bukan dari Muslim, seperti itu. Jadi kita harus mempunyai semangat agar bisa menciptakan teknologi terbaru untuk memajukan peradaban Islam. Kemudian yang ketiga, kita menjadi sadar akan pentingnya akhlakul karimah. Seperti tadi ya sudah dijelaskan oleh 5 kelompok bahwa kebanyakan kerajaan-kerajaan itu menjadi runtuh karena khalifahnya atau pemimpinnya kurang dalam memimpin, seperti malah terlena dalam kemewahan. Jadi akhlaknya itu merosot dan moralnya, dan kita bisa tahu bahwa moral adalah biang dari kebangkrutan kita di dunia dan akhirat. Jadi kalau orang pintar tapi akhlaknya dan moralnya malah jelek, sama saja bohong. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak yang bertanya berarti kalian sudah paham semua ya? Ya. Nah, sekarang akan Bu Guru kasih tugas untuk mengerjakan halaman 49. Monggo dibuka ya LKS-nya. Ya. Nanti dikumpulkan di meja Bu Guru. Untuk ketua kelasnya bisa mengumpulkan ya. Ya. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.